Pernahkah kamu membayangkan seseorang yang terlihat biasa ternyata menyimpan niat membunuh di dalam pikirannya? Indonesia bukan cuma negeri yang kaya budaya, tapi juga menyimpan sejarah gelap yang bikin bulu kuduk berdiri. Dari ritual hitam, mutilasi sadis, hingga pembantaian brutal. Inilah 3 kasus pembunuhan terseram di Indonesia versi Entertainment. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka konten misteri kayak gini. Sekarang, tarik nafas dalam-dalam dan bersiaplah. Yang pertama, Ahmad Suradji, dukun pembunuh 42 wanita. Di Sumatera Utara, tepatnya di ladang tebu yang sunyi, seorang dukun bernama Ahmad Suradji melakukan ritual yang bikin siapapun ngeri. Dari tahun 1986 sampai 1997, Ahmad Suradji membunuh 42 perempuan. Alasannya, supaya ilmunya sakti. Ia percaya membunuh perempuan dan mengubur mereka setengah badan akan memperkuat ilmunya. Para korban bukan orang asing. Mereka adalah pasiennya sendiri yang datang minta pengobatan atau penglaris. Tapi yang paling mengerikan bukan cuma jumlahnya, tapi caranya yang sistematis. Dicekik, dikubur hidup-hidup sampai leher, lalu ditinggal mati pelan-pelan. Setelah tertangkap, dia tetap tenang, bahkan tersenyum. Dan tahun 2008, ia akhirnya dieksekusi mati. 2. Ferry Idam Henyansyah atau Ryan Jombang, pembunuh berwajah ramah. Kalau kamu ketemu cowok berwajah ramah dan suka nyanyi dangdut, mungkin kamu nggak akan curiga. Tapi Ryan Jombang bukan pria biasa. Dari 2006 sampai 2008, Ryan membunuh 11 orang. Beberapa dimutilasi, disembunyikan dalam tas, dikubur di taman rumahnya. Motifnya beragam. Dari cinta bertepuk sebelah tangan, sampai dorongan untuk membersihkan dunia. Ia dikenal suka olahraga, taat ibadah, tapi menyimpan sisi gelap yang mengerikan. Salah satu korbannya bahkan dimutilasi jadi 7 bagian. Dan selama dihukum, Ryan menulis buku di penjara berjudul The Untold Story of Ryan. Ironisnya, dia juga sempat masuk TV dan viral karena kepribadiannya yang nyantai. 3. Rio Martil, pembunuh berantai dengan palu. Bayangkan, kamu buka usaha rental mobil, lalu pelangganmu ternyata pembunuh berdarah dingin. Itulah yang terjadi pada para korban Rio Alex Bulo alias Rio Martil. Ia beraksi dari tahun 1997 sampai 2001. Korbannya, para pemilik rental mobil. Modusnya, pura-pura menyewa, lalu membunuh dengan palu, mengambil mobil dan menjualnya. Brutal, tanpa ampun. Ia juga dikenal karismatik dan pintar bicara. Tapi, di balik wajah tenangnya, tersimpan kekejaman yang luar biasa. 12 orang jadi korban dalam rentang waktu 4 tahun. Tahun 2001, Rio akhirnya tertangkap. Setelah sidang panjang dan penuh tekanan, ia divonis mati. Dan pada 2008, hukuman itu benar-benar dijalankan. 3 kasus. 3 kisah yang bikin kita sadar bahwa wajah manusia tak selalu mencerminkan isi hatinya. Semoga cerita ini jadi pengingat untuk lebih waspada dan menghargai hidup. Karena kadang, yang kita anggap biasa, bisa jadi sangat berbahaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hanya di Entertainment.